Hei, kenapa? Kok kamu kelihatannya lagi sedih gitu? Iya nih, lagi banyak yang harus aku kerjain, lagi banyak masalah juga. Tugas kuliah aku lagi banyak, belum tugas di kosan, belum ibadah buat bulan Ramadan ini, belum habis lebaran besok juga ada ujian. Jadi ya banyak deh yang harus aku pikirin. Pantesan muka kamu semerawut banget. Terus hati kamu tenang apa enggak tuh banyak masalah kayak gitu? Ya gimana mau tenang, orang pikiran aja nggak tenang. Jadi ya ribet gitu deh. Kalau gitu coba deh kamu tadarusan biar hatinya agak tenang gitu. Aku sih ngaji sih, tapi ya sesempatnya. Kalau tadarusan kan butuh waktu ya, sedangkan aku harus ngerjain tugas-tugas aku yang banyak itu. Maksud aku di sini tadarusan tuh kamu membaca sampai memahami dari ayat dan artinya itu sampai kamu tuh bisa ngerasain kalau ayat dan arti dari surat itu tuh bikin hati kamu tuh tenang. Apa iya ya? Soalnya kan selama ini ya aku menghadapi masalah aku tuh dengan ya udah berusaha keras aja. Apa dengan tadarus itu bakal membantu masalah aku? Meskipun begitu, tadarusan tuh ngebantu banget loh bikin hati kamu tenang. Karena ayat-ayat Allah itu ada beberapa yang dapat menguatkan hati kita menjadi tenang. Atau ada ayat-ayat Allah yang menyatakan kalau kamu tuh bisa melewatin semua masalah itu. Kayak ayat Allah yang kayak gini nih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasi'na aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Nah tuh kan, di ayat Al-Quran aja udah disebutkan kalau kamu tuh bisa dan sanggup menghadapi masalah itu. Nah selain itu banyak loh ayat-ayat Al-Quran yang bisa dijadikan penyemangat buat kita. Di antaranya kalau kita lagi ngerasa sedih, ingat aja ayat Allah yang berbunyi La tahjan inallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kemudian juga ada ayat Allah yang bilang kalau misalkan Allah bersama kita. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Dan kalau misalkan kita lupa, kalau kita nggak punya sandaran buat kita mencurahkan semua masalah kita, ingat aja ayat cantik ini. Fadkurni adkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kamu. Kan Allah tuh bener-bener sweet gitu kepada hamba-hambanya. Ya juga ya. Kalau gitu aku coba deh terapin buat tadarus walaupun dikit-dikit. Makasih ya untuk sarannya. Oke, semangat ya. Oke, dari percakapan dua anak perempuan tadi, gimana nih menurut kamu? Apakah bener tuh tadarus mampu untuk menenangkan hati? Kalau dari aku sendiri ya, dari pengalaman aku, dan kebetulan pengalaman aku tuh sangat relate dengan anak perempuan tadi, dimana sekarang tuh kan lagi bulan Ramadan ya, kita berlomba-lomba untuk jadi yang terbaik, beribadah yang terbaik gitu. Sedangkan aku sekarang juga di kuliah tuh lagi sibuk-sibuknya, tugas lagi banyak, terus juga
belum persiapan buat ujian. Jadi ya emang banyak lah yang harus aku kerjain gitu. Tapi selama Ramadan ini tuh aku punya satu goals gitu loh, untuk ya one day one juice gitu. Dan cara nyicilnya itu adalah dengan setiap selesai sholat minimal aku membaca 4 muka dari Al-Quran gitu. Nah, awal-awalnya itu bisa berjalan dengan lancar, tapi kan ada ya saatnya dimana kita itu habis sholat gak bisa langsung baca Quran, karena misalnya kayak di kampus, sholat di kampus, terus habis itu habis sholat langsung ada praktek lagi atau langsung ada kelas lagi. Nah itu kan gak bisa aku untuk baca Quran di kampus. Nah akhirnya jadi kayak numpuk gitu yang harus aku baca gitu. Nah dari situ tuh jadi kadang keteteran gitu. Aku masih harus baca Quran, belum aku harus nyiapin makanan buat buka, belum harus traweh, belum ngerjain tugas. Jadi ya kayak banyak banget yang aku kerjain. Tapi anehnya saat aku menerapkan tadarus itu, lalu aku bisa nyelesain 1 juz dalam 1 hari, selain rasanya tenang itu, aku juga rasanya kayak ya udah deh, nggak apa-apa. Tugas aku bisa aku kerjain, pasti bisa. Nanti pasti selesai. Kalau emang capek ya istirahat dulu. Kalau misalnya dilanjut ya dilanjut gitu. Jadi kayak kalau dulu kan sebelumnya itu kan kayak pusing sendiri gitu. Ini gimana ngadepinnya, ini gimana. Nah setelah tadarusan tuh jadi kayak lebih tenang gitu. Ya udah hadepin aja gitu. Iya bener banget. Ada lagi nih masalah yang lebih complicated gitu ya. Ada orang yang cerita hidupnya tuh penuh banget sama masalah. Di antaranya tuh dia terlilit hutang yang sangat-sangat banyak gitu ya. Tapi karena dia menerapkan ayat-ayat Allah dalam kehidupannya, dalam membantu ikhtiarnya, hutangnya tuh lunas gitu. Ada aja jalan keluarnya untuk membayari hutang yang kalau misalkan dipikir sama otak manusia, kok bisa dibayar hutang sebanyak itu gitu ya. Tapi karena dia percaya dan sabar kalau Allah itu bisa nolong, jadi dia ikhtiar dan terus tadarusan. Di antaranya dia baca ayat-ayat Al-Waqiah yang dapat membantu dia menemukan jalan keluarnya dari terlilit hutangnya tersebut. Oh, jadi emang terbukti ya tadarus itu ya gak cuma menang hati, tapi juga membuat kita tuh dengan hati tenang, kita bisa menghadapi masalah kita itu dengan kepala jernih gitu. Dengan kepala jernih kan semua masalah tuh ya bisa dihadapi dengan benar gitu. Pasti ada jalan keluarnya. Iya, betul banget. Intinya sih di poin sekarang ini kita tuh dalam menghadapi masalah, pertama harus ingat Allah, kedua kita harus ikhtiar dan juga harus sabar. Karena ada ayat Allah yang menerangkan kalau misalkan kita sabar, Allah pasti menemani kita di setiap langkah kita. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar.